Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Masih dalam pembahasan fasal ketiga dari Kitab Tauhid, yaitu halaman 14, An-Naw'u Tsani. Kita masuk kepada An-Naw'u Tsani, macam kedua daripada kufur. Kemarin kita sudah membahas tentang kufrun akbar. Sekarang kita masuk kepada kufrun asghar, macam kedua daripada kufur. Berkata Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, An-Naw'u Tsani, bagian kedua atau macam yang kedua daripada kufur, kufrun asghar, kufur yang kecil atau lebih kecil. La yukhriju minal millati. Kufur yang macam kedua ini tidak mengeluarkan orang, tidak mengeluarkan pelakunya dari agama, tapi istilahnya juga kufur, dipakai di dalam Al-Quran dan Al-Hadis istilah kufur. Wa huwal kufrul amali, yaitu kufur dalam bentuk amal. Wa huwa adz-dzunubu allati wuridat tasmiyatuha fil kitab was sunnati kufran, yaitu apa yang dinamakan adz-dzunub, dosa-dosa, perbuatan dosa, allati wuridat tasmiyatuha fil kitab was sunnah, yang telah disebutkan penamaannya perbuatan dosa itu di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, dinamai dengan kufran, dengan kufur. Wa hiya la tasilu ila haddil kufril akbari, dan perbuatan ini la tasil, tidak sampai ila haddil kufril akbari, kepada batasan kufur, al-kufrul akbar. Tetapi dinamakan juga kufur. Mithlu kufrin ni'mah, seperti contohnya kufur ni'mah. Ini al-madhkur yang disebutkan antara lain fi qaulihi ta'ala, di dalam firman Allah Ta'ala, dinamakan juga dengan kufur. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Wa daraballahu mathalan, dan Allah memberikan permisalan, qaryatan, tentang satu desa, satu negeri, kanat aminatan mutmainnatan, yang dulunya aman, tentram,
ya'tiha rizquha, yang datang ke negeri itu rizkinya ragadan, dalam bentuk buah-buahan, min kulli makanin, dari segala tempat. Fakafarat bi an'amillahi, maka penduduk negeri itu pun kufur kepada nikmat-nikmat Allah. Nah, ini di surat An-Nahl ayat ke-112. Di ayat ini dikatakan penduduk negeri itu kafarat bi an'amillah, mengkufuri nikmat-nikmat Allah. Dan ini adalah daripada bentuk-bentuk kufur ni'mah atau kufur asghar. Wa mithlu qitalil muslim al-madhkur fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, termasuk dari amalan yang dinamakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kufur, yaitu qitalil muslim, memerangi muslim, yang disebutkan di dalam sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencerca seorang muslim ialah fusuk, adalah kefasikan, wa qitaluhu kufrun, dan memerangi seorang muslim adalah kufur. Diistilahkan di sini kufur yang maknanya tidak lain ialah kufrun asghar. Wa fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga disebutkan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amalan yang dinamakan kufur, yaitu Rasulullah bersabda, la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din. La tarji'u ba'di, jangan kalian kembali sepeninggalku menjadi kufar, orang-orang kafir, yaitu perbuatan yadribu ba'dukum riqaba ba'din, memukul sebagian kalian leher sebagian yang lain. Perbuatan ini juga dinamakan, atau pelaku perbuatan ini dinamakan oleh Rasulullah SAW kufar, sebagai orang-orang kafir, yang maknanya juga apa? Sebagai kufrun asghar, atau di istilah lain kufrun duna kufrin, perbuatan kufur tetapi pelakunya tidak dinamakan kafir. Kenapa kok ini diartikan demikian? Memerangi seorang muslim yang dinamakan oleh Nabi di sini kufrun, kok diartikan kepada kufrun asghar? Nah, kalau kufur ya sudah kufur lah, begitu. Ada pertanyaan demikian. Mengapa perbuatan saling berperang, saling membunuh sesama muslimin
yang dinamakan orang-orang yang demikian itu sebagai kufar. Di dalam hadis ini dikatakan kufar, lah kok dinamakan kufrun asghar? Mengapa demikian? Karena memang telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat. Allah menegaskan, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma wa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi wa in ta'ifatani, dan kalau dua golongan minal mukminin, dari kalangan mukminin, iqtatalu, saling berperang. Allah menyatakan apa di sini di ayat ini? Ta'ifatani, dua golongan minal mukminin, berarti dua-duanya dianggap oleh Allah mukminin. Iqtatalu, berperang, berarti yang berperang sesama mukminin ini dianggap kedua-duanya oleh Allah mukminin. Maka dengan ayat ini taulah kita bahwa kufrun yang disebutkan dalam hadis ini maknanya tidak ada lain ialah kufrun asghar, yaitu perbuatan kufur yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Karena kalau kufrun akbar, yaitu mengeluarkan pelakunya dari Islam, pasti oleh Allah dinyatakan di ayat ini apa? Kufar. Tapi ternyata oleh Allah di ayat ini kedua-duanya dinamakan mukminin, ta'ifatani minal mukminin. Nah, begitu cara penafsiran para salafus saleh terhadap sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang istilah kufur atau kufar itu tadi. Wa mithlul halaf bi ghairillahi, seperti juga al-halaf, bersumpah bi ghairillah, dengan selain Allah. Qala sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man halafa bi ghairillahi kafara au asyraka, barang siapa bersumpah bi ghairillah, dengan selain nama Allah, maka dia berarti telah kufur, telah kafir, atau telah berbuat syirik. Hadis rawahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalam sunannya dan dihasankan oleh beliau dan disahihkan oleh Al-Hakim. Kata Syekh, faqad ja'ala Allahu murtakibal kabirata mu'minan. Allah telah menjadikan pelaku perbuatan dosa besar sebagai Allah menyatakan menganggap, menghukumi murtakibal kabirah, orang yang berbuat dosa besar dihukumi oleh Allah mukminan, mukmin. Qala ta'ala, Allah Ta'ala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian
untuk menjalankan hukum qisas, hukum balas fil qatla, dalam pembunuhan. Surat Al-Baqarah ayat ke-178. Jadi yang diwajibkan oleh Allah untuk menjalankan hukum qisas ialah kaum mukminin. Bila terjadi pembunuhan di kalangan mereka, maka orang mukmin yang melakukan pembunuhan itu dipanggil oleh Allah dengan apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi tetap dianggap mukmin oleh Allah, tidak dikafirkan oleh Allah. Falam yukhrij al-qatil minalladzina amanu. Allah tidak mengeluarkan pembunuh, mukmin yang membunuh tidak dikeluarkan dari golongan orang-orang yang beriman. Wa ja'alahu akhan li waliyil qisas. Allah jadikan si pembunuh itu sebagai saudara bagi wali qisas. Maksudnya waliyil qisas siapa? Yaitu pihak keluarga terbunuh. Si pembunuh Allah istilahkan dengan saudara, sesama mukmin. Di dalam firman Allah di dalam firman Allah ayat ke 178 surat Al-Baqarah. Nah, faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'rufi wa ada'un ilaihi bi ihsan. Faman ufiya lahu, maka barang siapa yang ufiya, dimaafkan, lahu baginya, pemaafan itu datang dari saudaranya, min akhihi, syai'un, dengan satu pemaafan. Jadi siapa yang membunuh kemudian dimaafkan oleh saudaranya, fattiba'un bil ma'rufi, maka hendaknya pembalasan terhadap perbuatan pemaafan itu diikuti dengan perbuatan ma'ruf, yaitu membayar diat kepada wali terbunuh. Wa ada'un ilaihi bi ihsan, dan harus menunaikan diat itu kepada wali terbunuh tersebut dengan baik. Nah, di ayat ini Allah mengkategorikan terbunuh dan pembunuh dan wali terbunuh adalah saudara. Allah istilahkan min akhihi, dari saudaranya. Itu juga menunjukkan apa? Bahwa si pembunuh bukanlah kafir, tetapi termasuk dari kategori saudara sesama mukmin. Wal muradu ukhuwatud dini bila raib, yang dimaukan akhihi, kata akhihi di dalam ayat ini tidak ada lain ukhuwatud din, tidak ada lain adalah persaudaraan seagama, bila raib, dengan tidak ada keraguan. Wa qala ta'ala, juga firman Allah Ta'ala,
Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Surat Al-Hujurat ayat ke-9. Dan apabila dua golongan dari kaum mukminin saling berperang, yang tadi di dalam hadis disebutkan apa? Kuffaron. Jangan kalian kembali sepeninggal aku kepada keadaan sebagai orang kafir yang saling memukul leher sebagian atas sebagian yang lainnya, yakni saling membunuh. Tetapi dinyatakan oleh Allah di Al-Hujurat ayat ke-9 ini, dan apabila dua golongan kaum mukminin iqtatalu saling berperang, fa aslihu bainahuma, maka damaikanlah di antara keduanya, menunjukkan bahwa kedua golongan yang saling berperang itu dianggap oleh Allah sebagai mukminin. Ila qaulihi ta'ala, sampai kepada firman Allah Ta'ala, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Hanyalah kaum mukminin itu adalah bersaudara, maka damaikanlah di antara saudara-saudara kalian. Surat Al-Hujurat ayat ke-10. Intaha min syarhit tahawiyah biikhtisar. Demikianlah penjelasan dari Al-Aqidah At-Tahawiyah, dinukil biikhtisar dengan ringkas. Ya. Jadi kufrun asghar, perbuatan kufur yang dalam kategori kufrun asghar ini tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dan banyak contoh yang lainnya. Makanya di dalam memahami Al-Quran dan Al-Hadits itu harus merujuk kepada penjelasan salafus saleh. Itu masalahnya memang banyak kita akan dapati di dalam Al-Quran dan Al-Hadits istilah kufur yang kalau kita tidak memahami dengan bimbingan para salafus saleh itu, ya kita akan salah paham. Kita bisa-bisa mengkafirkan muslimin, menghalalkan darah muslimin, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Khawarij. Ya. Nah, wa mulakhasul furuqi bainal kufril akbari wal kufril asghari. Ringkasan al-furuq, perbedaan antara al-kufrul akbar dengan al-kufrul asghar. Awalan, yang pertama, annal kufrul akbar yukhriju minal millah wa yuhbitul a'mala. Bahwa kufur akbar itu yukhriju minal millati, mengeluarkan orang dari agama. Amalan kufur akbar. Wa yuhbitul a'mala, dan menggugurkan seluruh amalan saleh. Wal kufrul asgharu la yukhriju minal millati, sedangkan kufur asghar tidak mengeluarkan pelakunya dari agama. Wala yuhbitul a'mala, dan tidak menggugurkan seluruh amalan.
lakin yungqisuha bihasbihi, akan tetapi akan mengurangi, yungqisuha mengurangi nilai amalan-amalan itu bihasbihi sesuai dengan kadarnya. Wa yu'ridu sahibaha lil wa'id, dan pelakunya menghadapi al-wa'id, ancaman azab. At-tsani, yang kedua, annal kufral akbara yukhlidu sahibahu finnari, bahwa kufur akbar mengekalkan pelakunya di neraka. Wal kufrul asgharu, sedangkan kufur asghar idza dakhala sahibahun nara, apabila pelakunya masuk neraka, fa innahu la yakhludu fiha, maka sungguhnya dia tidak akan kekal di neraka karena masih ada iman. Wa qad yatubullah ala sahibihi, kadang-kadang Allah memaafkan pelakunya. Fala yudkhiluhun nara aslan, sehingga tidak masuk neraka sama sekali. Karena Allah menyatakan apa? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa orang yang berbuat syirik bila dia tidak sempat taubat, bila dia mati dalam perbuatan itu, dan mengampuni dosa yang lainnya walaupun tidak sempat taubat bila dikehendaki. Salisan, yang ketiga, annal kufral akbara yubihud dama wal mala, bahwa kufur akbar itu yubih membolehkan ad-dama, dialirkannya darah, wal mala, dan dirampasnya harta si kafir ini. Wal kufrul asgharu la yubihud dama wal mal, dan kufur asghar tidak dibolehkan, tidak menyebabkan dibolehkannya dialirkan darah pelakunya, dan tidak boleh dirampas hartanya karena masih dalam kategori mukmin. Rabi'an, yang keempat, annal kufral akbara yujibul adawata al khalisata baina sahibihi wa bainal mu'minin, bahwa kufur akbar yujibu mengharuskan al-adawa al-khalisah, permusuhan total, baina sahibihi, di antara pelakunya yang berbuat kekufuran itu dengan kaum mukminin. Fala yajuzu lil mu'minina mahabbatahu wa mualatahu, maka tidak boleh orang-orang mukmin itu mencintai orang yang kafir, yang melakukan kufrun akbar itu, dan tidak boleh berloyalitas kepadanya walau kana aqrabu qaribin, walaupun orang kafir itu adalah sedekat-dekat famili, sedekat-dekat orang dengannya. Ini kalau al-kufrul akbar. Wa ammal kufrul asgharu, adapun al-kufrul asghar,
fa innahu la yamna'ul mualata mutlaqan. Perbuatan kufur asghar itu tidak mencegah, tidak melarang adanya al-mualah, perbuatan wala, kecintaan, loyalitas secara mutlak, tidak mencegah, melarang secara mutlak. Bal sahibuhu yuhibbu wa yuhabbu wa yuwali, bahkan pelakunya tetap harus dicintai sebagai muslim, wa yuwali, dan juga harus dianggap sebagai pihak yang kita harus berloyal kepadanya, biqadri ma fihi minal iman, dengan kadar keimanan yang masih ada padanya. Wa yubghidu wa yu'adi biqadri ma fihi minal isyan. Wa yubghadu wa yu'adi, dan dibenci dan dimusuhi pelakunya itu, biqadri ma fihi minal isyan, dengan kadar kemaksiatan yang ada padanya. Ya, dicintai dari sisi kedudukan dia sebagai muslim, dibenci pada sisi kedudukan dia sebagai pelaku perbuatan dosa besar. Nah, itu kufur. Kita sudah mendapatkan kejelasan tentang makna kufur, ya. Sekarang kita masuk kepada al-faslur rabi', fasal keempat. An-nifaqu, kemunafikan. Ta'rifuhu anwa'uhu, definisi kemunafikan dan macam-macamnya. Alif, ta'rifuhu. Sekarang masuk kepada ta'rif dulu, definisinya. An-nifaqu lughatan, an-nifaq secara bahasa itu adalah masdarun nafaqah, masdar dari kata fi'il nafaqah, fi'ilnya. Yuqalu nafaqa yunafiqu nifaqan wa munafaqatan. Dikatakan dalam fi'il nafaqa bentuk madhinya, yunafiqu bentuk mudhari'nya, nifaqan bentuk masdarnya, atau munafaqatan. Wa huwa ma'khudhun minan nafiqa, dan kata ini diambil dari kata an-nafiqa. An-nafiqa itu ahadu makharijil yarbu' min juhrihi, salah satu dari makharij tempat keluarnya al-yarbu', jenis binatang, dari lubangnya. Apa orang-orang apa? Orang Jawa bilang orang-orang, apa bahasa Indonesianya orang-orang itu ya? Ya, pokoknya itu. Fa innahu idza talaba min wahidin haraba ilal akhar wa kharaja minhu. Karena fa innahu idza tuliba min wahidin, karena binatang ini yang masuk ke dalam lubang itu,
kalau dicari di lubang itu, di satu lubang, harap maka dia lari ke lubang lain. Wa kharaja minhu, dan keluar dari lubang lain. Nah itu orang-orang nggak ngerti bahasa Indonesianya apa. Bahasa Indonesianya dapat 5. Apa? Acu-acu. Wallahualam, binatang itu suka tinggal masuk ke dalam tanah. Wa qila huwa minan nafaq. Ada yang mengatakan pula an-nifaq secara bahasa dari kata an-nafaq. An-nafaq huwa sarabu alladhi yastatiru fihi. An-nafaq yaitu tempat persembunyian di bawah tanah, alladzi yastatiru fihi, yang orang biasa bersembunyi padanya, atau artinya terowongan atau apa gitu jenis itu. Ini secara bahasa. Wa amman nifaqu fi syar'i, adapun an-nifaq, definisi an-nifaq dalam syariat, fa ma'nahu, maka maknanya ialah idharul islami wal khairi, menampakkan Islam dan menampakkan al khair, kebaikan, wa ibtalul kufri wasyarri, dan menyembunyikan, wa ibtan, kok ibtal, wa ibtan artinya menyembunyikan al kufur wasyarr. Summiya bidzalika, dinamakan demikian, dinamakan nifaq, li'annahu yadkhulu fi syar'i min babin wa yakhruju minhu min babin akhar. Karena orang itu yadkhulu fi syar'i, masuk ke dalam wilayah syariat dari satu pintu, min bab, wa yakhruju minhu min babin akhar, dan keluar dari syariat itu dari pintu lain. Itu sebabnya dinamakan munafik atau nifaq, itu perbuatan nifaq itu. Seperti binatang orang-orang tadi. Bila dicari dari satu lubang, dia lari, dia membuat lubang keluar dari arah lain. Nah, ini nifaq. Dia masuk ke dalam Islam dari satu pintu, tetapi dia keluar dari Islam, keluar kepada kufur dari pintu lain. Wa ala dzalika nabbahallahu ta'ala biqaulihi innal munafiqina humul fasiqun. Atas pengertian inilah nabbahallahu ta'ala, Allah memperingatkan dengan firman-Nya, innal munafiqina humul fasiqun, sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang fasik. Surat At-Taubah ayat ke-67. Ai al-kharijuna minasyara', yaitu orang yang keluar dari syariat. Fasik karena apa? Kok dikatakan fasik? Karena keluar dari batas syariah.
wa ja'alallahu al-munafiqina syarran minal kafirin. Allah telah menjadikan orang-orang munafik, Allah telah menghukumi orang-orang munafik sebagai orang-orang yang lebih jahat daripada orang-orang kafir. Faqal, maka Allah menyatakan, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu di kerak yang paling bawah dari api neraka. Ini dalam surat An-Nisa ayat ke-145. Padahal kalau dasar paling bawah dari neraka itu ditempuh, kalau orang jatuh dari permukaan neraka itu jatuh gini 70 tahun baru nyampe, deng, 70 tahun. Lah itu tempatnya di kerak yang paling bawah. Orang munafik itu diberitakan oleh Rasulullah SAW 70 tahun itu perjalanannya orang yang jatuh ke neraka, ke dalam neraka itu. Wal'iyadu billah. Allahumma ajirna minan nar ya Rabb. Amin ya Rabbal alamin. Wa qala ta'ala, dan juga firman Allah yang maha tinggi, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang munafik itu menipu Allah. Mereka menipu Allah dan Allah membalas tipu daya mereka. Wa huwa khadi'uhum, dan dia Allah membalas tipu daya mereka. Kenapa kok diartikan membalas tipu daya mereka? Wa huwa khadi'uhum. Ya karena memang Allah tidak menipu. Maha suci Allah dari perbuatan menipu. Juga maha suci Allah dari perbuatan makar. Sehingga kata makar yaitu yang dinisbahkan kepada Allah dimaknakan apa? Perbuatan Allah yang membalas makar jahat musuh-musuhnya. Membalas. Ya. Demikian pula di sini di ayat ini, wa huwa khadi'uhum, dan dia Allah, kalau secara bahasa artinya apa? Khadi'uhum, dia menipu mereka. Tetapi diartikan apa? Dan dia Allah membalas tipu daya mereka. Nah, surat An-Nisa ayat ke-142. Juga firman Allah tentang orang munafik. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal kata Allah, tidaklah mereka menipu kecuali diri-diri mereka sendiri. Wa ma yash'urun, dan mereka tidak tahu kalau tipuan mereka kepada Allah dan orang-orang beriman itu kembali kepada diri-diri mereka sendiri. Kalau kita baca ayat ini, berita Allah seperti ini, maka kita tenang. Enggak usah gelisah dengan berita-berita tipu daya orang-orang munafik terhadap kaum muslimin
kita yakin Allah yang akan mengembalikan kepada mereka di budaya itu. Yang penting kita meningkatkan ittiba dan iman kita kepada Allah. Selesai. Itu tamengnya. Tipu daya orang munafik. Tamengnya ialah meningkatkan iman kepada Allah dan ittiba kepada Rasulnya. Selesai. Fi qulubihim maradun, di dalam hati mereka itu ada penyakit, yaitu penyakit ragu, bimbang terhadap Islam. Fazadahumullahu marada, maka Allah tambah kepada mereka penyakitnya itu, ya, serba ragu. Keterangan-keterangan kebenaran Islam dalam Al-Quran dan Sunnah tidak bermanfaat sama sekali bagi mereka untuk meyakinkan hati mereka. Walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun, dan bagi mereka itu azab yang pedih akibat kedustaan mereka. Begitu pengertian munafik. Tetapi juga sama dengan perkara kufur, ada macam-macamnya nifak itu, supaya kita jangan zalim memvonis orang munafik dengan tidak taat, dengan tanpa ilmu, dan itu adalah bahaya. Karena itu perlu kita pelajari macam-macamnya. An-nifaqu naw'ani, kemunafikan itu ada dua macam. An-naw'ul awwalu, macam pertama, an-nifaqul i'tiqadi, yaitu kemunafikan i'tiqad, keyakinan. Memang keyakinannya sudah munafik, sudah menyembunyikan kekafiran. Wa huwa nifaqul akbaru, dan ini adalah kemunafikan akbar. Alladzi yudhiru sahibuhu al-islama wa yubtinul kufra, yang pelakunya itu yudhir, menampakkan sebagai muslim tetapi menyembunyikan kekafiran. Wa qad wasafallahu ahlahu bi sifati syarri kulliha. Oh, kelewat ya. Nah. Wa hadzan naw'u, dan jenis yang atau macam yang pertama ini, mukhrijun minad dini bil kulliyati, mengeluarkan pelakunya dari agama secara total. Wa sahibuhu fid darkil asfali minan nar, dan pelakunya diletakkan di kerak yang paling bawah dari neraka, seperti yang diberitakan oleh Allah dalam ayat-ayat tadi. Wa qad wasafallahu ahlahu bi sifati syarri kulliha, dan Allah telah mensifati pelakunya dengan sifat-sifat kejelekan semuanya, yaitu minal kufri, dikatakan oleh Allah mereka itu kufur, wa adamil iman, tidak ada iman, wal istihza'i biddin wa ahlihi, dan dikatakan mereka itu istihza, memperolok agama, wa ahlihi, dan orang yang beragama itu, wa sukhriyati minhum, dan menghinakan mereka,
wal maili bil kulliyah ila a'da'iddin, dan condong bil kulliyah secara total kepada musuh-musuh agama, limusyarakatihim lahum fi adawatil Islam, karena ikut sertanya mereka lahum dengan para musuh-musuh Islam itu dalam memusuhi Islam. Wa haula'i maujuduna fi kulli zamanin, dan mereka ini ada di setiap zaman. Wala siyama indama tudhiru quwwatul Islam, lebih-lebih lagi ketika tampak kekuatan Islam. Wala yastati'una muqawamatahu fid dhahir, dan mereka merasa tidak mampu muqawamatahu, menghadapi Islam dengan terang-terangan, maka fa innahum yudhiruna dukhul fihi, mereka akan menampakkan seolah-olah masuk dalam Islam. Li ajlil kaid lahu, untuk keperluan al-kaid lahu, membikin tipu daya terhadap Islam, wali ahlih, dan terhadap umat Islam, fil batin, secara tersembunyi. Wali ajli ayya'ishu ma'al muslimina, dan mereka mengaku Islam supaya bisa hidup bersama kaum muslimin, wa ya'manu ala dima'ihim wa amwalihim, dan supaya merasa aman dari ancaman ditumpahkannya darah mereka dan ancaman dirampasnya harta mereka. Fayudhirul munafiqu imanahu, maka si munafik akan menampakkan imannya billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir, menampakkan imannya kepada Allah dan pada malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan hari akhirat. Wa huwa fil batini munsalikhun min dzalika kullihi mukadzibun bihi, padahal secara batinnya orang ini munsalikhun, terlepas sama sekali, min dzalika, dari semua itu, dari iman pada Allah, iman pada malaikatnya, dan iman pada kitab-kitabnya, iman pada rasulnya, dan iman kepada hari akhirat, terkelupas dari semua itu. Mukadzibun bihi, dan mendustakan semuanya itu. La yu'minu billah, dan tidak beriman kepada Allah. Wa anna Allah takallama bikalamin, dan Allah berbicara dengan pembicaraan anzalahu ala basyarin, yang Allah turunkan omongannya itu, omongan Allah itu atas manusia, yang manusia ini ja'alahu rasulan linnasi, Allah jadikan dia sebagai rasul bagi sekalian manusia. Yahdihim bi'idnihi, yang rasul ini membimbing mereka dengan izin Allah, wa yunziruhum ba'sahu, dan memperingatkan segenap manusia dari azab Allah, wa yukhawwifuhum iqabah, dan memberi peringatan, menakut-nakuti mereka dengan azab Allah. Waqad hatakallahu astara haula'il munafiqin, dan sungguh Allah telah menyibakkan tabir-tabir mereka orang munafik itu. Wa kasyafa asrarahum, dan Allah telah membongkar rahasia-rahasia mereka fil Qur'anil Karim, dan ini kita dapati keterangan Allah tentang orang munafik ini di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Wa jalali ibadihi umurahum,
Dan Allah tampakkan segala perkara orang-orang munafik ini, Allah tampakkan kepada hamba-hambanya, liyakunu minha wa min ahliha ala hadar, agar kaum mukminin berwaspada dari kemunafikan dan dari orang-orang munafik. Wa dzakara tawaif al-alam ats-tsalatsa fi awal al-Baqarah, dan Allah menyebutkan kelompok-kelompok yang ada di alam ini, 3 golongan, 3 kelompok fi awal al-Baqarah, di awal surat Al-Baqarah, yaitu kelompok pertama al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Kelompok kedua wal kuffar, orang-orang kafir. Kelompok ketiga wal munafiqin, orang-orang munafik. Fadzakara fil mu'minina 4 ayat. Allah sebutkan tentang sifat-sifat orang mukmin hanya 4 ayat. Wa fil kuffari ayatain, sedangkan tentang orang-orang kafir 2 ayat. Wa fil munafiqina 13 ayah, sedangkan tentang orang munafik Allah sebutkan 13 ayat. Likathratihim, karena banyaknya orang-orang munafik ini. Wa umumil ibtila bihim, dan betapa meratanya al-ibtila, malapetaka dengan keberadaan mereka itu. Wa syiddati fitnatihim alal islami wa ahli, dan betapa beratnya fitnah mereka itu terhadap Islam dan ahli Islam, yaitu kaum muslimin. Fa inna baliyatal islami bihim syadidatan jidda, karena malapetaka karena malapetaka terhadap Islam dengan keberadaan mereka itu sangat keras. Li'annahum, mengapa? Karena mereka itu mansubuna ilaih, menisbahkan dirinya, mengaku-ngaku sebagai orang Islam. Wa ila nusratihi, dan mereka mengaku-ngaku membela Islam. Wa mualatihi, dan mengaku pula sebagai pihak yang mencintai Islam. Wa hum a'da'uhu fil haqiqah, padahal hakikatnya mereka adalah musuh-musuh Islam. Yukhrijuna adawatahu fi kulli qalibin, mereka itu akan menampakkan sikap permusuhannya kepada Islam fi kulli qalib, di setiap tempat yang persembunyian. Yadhunnul jahil annahu alamun atau ilmun wa islahun, yang orang jahil akan menyangka bahwa apa yang ada pada orang munafik itu adalah ilmu dan islah dan kebaikan. Wa huwa ghayatul jahli wal ifsad, padahal sungguhnya apa yang ditampakkan oleh orang-orang munafik itu adalah kejahilan yang jauh, yang paling puncak, dan kerusakan yang paling berat. Ini keadaan mereka. Insyaallah besok kita lanjutkan penjelasan tentang hal nifaq ini. Wallahu a'lamu bis-shawab. Kalau ada pertanyaan besok saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.